Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A Praktikum 2, dari Sekolah Vokasi IPB, jurusan akuntansi, akan menjelaskan mengenai proyek kita, yakni membuat aplikasi berbasis web pada sistem penggajian, khususnya di UMKM Rumah Makan Kapur Marasa. Dan ini merupakan salah satu proyek dari mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi TI dengan dosen pengampu yakni Pak Udin Sastrawan SPMSI. Sebelum kita memulai membahasnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indira Kaputri Anas dengan NIM terakhir 220. Saya Azra Mora Fianarasa Lubis dengan NIM akhir 162. Saya Dila Puspitasari dengan NIM terakhir 1063. Bagian Aditya Pratama dengan NIM akhir 288. Baik, langsung saja. Jadi tentunya kita akan memperkenalkan nih apa sih yang kita buat dan mengapa kita membuat proyek ini. Nah, kita dari kelompok 4 membuat aplikasi berbasis web khusus untuk sistem penggajian karyawan pada UMKM. Karena di sini kita ingin bagaimana meningkatkan skalabilitas dan performa khususnya UMKM untuk lebih dekat atau kenal dengan yang namanya teknologi ya. Jadi kita menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk mempermudah UMKM untuk melakukan integrasi dan juga otorisasi atas sistem penggajian karyawan yang ada di UMKM itu sendiri. Nah, kaitannya dengan akuntansi, tentunya kan sistem penggajian itu merupakan salah satu sistem akuntansi ya, dari ketujuh sistem akuntansi, salah satunya adalah sistem penggajian itu sendiri. Nah, sistem penggajian ini tentu di sini kita mengelola data karyawan dan juga mengelola gaji yang diterima oleh karyawan itu sendiri. Nah, di sini di hubungannya dengan akuntansi ya, karena juga penggajian itu merupakan beban atau hutang yang harus dibayarkan oleh suatu instansi kepada karyawannya. Nah, di sini kita memperlihatkan bagaimana perhitungan penggajian khususnya ada di UMKM Rumah Makan Kapur Marasa. Nah, sehingga bisa memberikan manfaat kepada UMKM untuk lebih meningkatkan skalabilitas usaha dan perkembangan usaha, dan juga lebih mempermudah pencatatan, penggajian, dan secara otorisasi atas sistem penggajian yang ada di UMKM Rumah Makan Kapur Marasa, seperti itu. Oleh karena itu akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan bahasa pemrograman, tools, dan framework yang kita gunakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman, tools, dan framework yang kita gunakan. Jadi untuk bahasa pemrograman yang digunakan itu adalah PHP, atau itu tuh digunakan untuk mengakses database, memproses data, dan membangun situs web e-commerce. Dan untuk tools yang kita gunain itu adalah XMPP, Apache, MySQL, dan Visual Studio Code. Nah, untuk XMPP itu berfungsi untuk mengatur database di phpMyAdmin tanpa koneksi internet. Untuk menjalankan framework di PHP secara offline, menguji coba desain web, menyusun struktur konten, dan mempresentasikan aplikasi web secara real. Untuk Apache, software itu berfungsi untuk menjalankan sebuah website atau aplikasi web buatan kita nanti. Untuk MySQL, itu untuk membuat dan mengolah database pada sisi server yang membuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL atau bahasa pemrograman. Untuk Visual Studio Code sendiri, itu adalah kode editor yang dapat digunakan untuk menulis kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang kita pakai tadi yaitu PHP. Framework yang kita gunakan itu adalah Coordinator 3, yaitu framework pemrograman PHP yang berfungsi untuk mengembangkan aplikasi web.
Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam website ini. Jadi website ini telah kita hosting melalui salah satu media hosting dan memiliki nama domain yakni penggajian.umkm.my.id. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tampilan landing page-nya itu yakni ada kata selamat datang untuk di aplikasi sistem informasi penggajian karyawan UMKM Rumah Makan Kapur Rumah Rasa. Di sini juga ada beberapa informasi tentang UMKM Rumah Makan Kapur Rumah Rasa, dan di sini ada fitur-fitur untuk ke bagian landing page yang diinginkan, dan kita akan masuk ke bagian login. Khusus untuk login ini kita menggunakan dua, yakni untuk pengguna atau user ya, atau untuk pegawai yang ingin mengakses website ini, dan juga ada admin sebagai yang mengelola website ini dan juga sistem penggajian yang dipakai oleh UMKM Rumah Makan Kapur Rumah Rasa. Nah, oleh karena itu teman saya akan memaparkan mengenai pengelolaan sistem penggajian UMKM ini sebagai admin. Oke, baik. Untuk fiturnya kita bisa masuk ke login terlebih dahulu dengan menggunakan user admin, yang username itu JRM dengan password yang sudah kita buat. Bisa langsung di login. Nah, untuk di sini kita udah tampil ya di bagian UMKM Rumah Makan Kapur Rumah Rasa. Nah, di sini tuh dashboardnya itu udah tertera. Di situ udah ada profilnya juga, dan ada data pegawai, data admin, data jabatan, dan juga data kehadiran. Nah, selain itu juga di dashboard ini ada menggunakan fitur master data. Nah, di mana master data ini terdiri dari data pegawai, data jabatan. Dan untuk transaksinya itu ada transaksi data absensi, setting potongan gaji, dan juga data gaji. Dan di bagian laporan juga terdapat ada laporan gaji, laporan absensi, dan juga slip gaji. Bisa juga untuk ubah password dan juga logoutnya. Nah, di sini juga ada keterangan di mana untuk data pegawai berdasarkan jenis kelamin, dan juga ada status pegawai pada UMKM tersebut. Nah, di sini untuk master data bisa dibuka untuk data pegawainya. Nah, di sini untuk data pegawainya itu rinciannya itu ada NIK, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, tanggal masuk, status, dan juga hak aksesnya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan fitur tambah pegawai. Dan untuk tampilnya seperti ini, ada nick, nama pegawai, username, password, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya selanjutnya itu ada fitur untuk edit. Kalian bisa klik di bagiannya. Di sini udah tertera untuk edit, bagian editnya. Dan kalau misalnya untuk dihapus, itu bisa juga dihapus. Nanti ada fiturnya langsung hapus aja. Nah, selanjutnya selain ada data pegawai, di master data juga ada data jabatan. Nah, untuk data jabatan juga di sini ada keterangannya untuk nama jabatannya, gaji pokoknya, tunjangannya. Setiap jabatan, owner, staff, dan admin itu berbeda untuk gaji pokoknya, dan juga pemasukan uang tunjangan transport ataupun uang makan dan lain-lainnya. Di sini juga bisa tambahkan data jabatan. Di situ ada fiturnya juga, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan transport, uang makan. Kalau misalnya ditambah bisa langsung disimpan. Kalau misalnya enggak, bisa di back langsung. Nah, di situ juga ada fitur edit. Bisa diklik untuk fitur editnya. Nah, di situ udah ada datanya. Kalau misalnya mau diedit, bisa disesuaikan dengan data terbaru. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur hapus. Dan kalau misalnya ada data yang akan dihapus, itu tinggal dihapus aja, tinggal diklik.
Selanjutnya itu ada data transaksi, di mana data transaksi ini terdiri dari data absensi terlebih dahulu. Dan untuk data absensi itu bisa dilihat, untuk rekapnya itu bisa dipilih mau dilihat per bulan, di bulan apa. Dan kalau misalnya untuk absensi itu biasanya digunakan secara manual, dan input data melalui sistem itu dilakukan setiap periodenya itu akhir bulan. Lanjut untuk transaksi selanjutnya itu ada fitur setting potongan gaji. Di sini juga untuk settingan potongan gaji itu udah ada alpa dan sakit. Kalau misalnya ingin menambahkan settingan potongan gaji itu tinggal ditambahkan di fitur tambah potongan. Tinggal dimasukin aja sesuai dengan kriteria UMKM tersebut. Nah, kalau misalnya ada fitur edit atau ingin mengubah jumlah potongan, itu tinggal diklik fitur edit. Nah, di mana itu udah tertampil dan bisa diedit langsung, disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya kalau misalnya ada yang akan dihapus, tinggal dihapus saja. Dan untuk yang terakhir itu transaksi bagian data gaji. Nah, di mana untuk data gaji ini bisa dilihat datanya baik itu per bulan, mau menggunakan bulan apa, misal di bulan apa yang kakaknya butuhkan untuk dilihat, dan pilihan tahunnya juga bisa di recheck untuk pilihan tahunnya ingin menggunakan tahun berapa. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Nah, baik, telah dijelaskan ya, dipaparkan oleh teman saya mengenai tadi master data. Di sini ada data pegawai, ada data jabatan juga, kemudian ada transaksi. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan absensi, sehingga akan memunculkan berapa gaji yang akan diterima oleh pegawai itu sendiri sebagai admin ya. Nah, di sini data absensi yang seperti teman saya katakan bahwa dilakukan setiap akhir bulan, karena UMKM ini itu absennya secara manual, sehingga adminnya akan merekap absensinya itu dan dilakukan satu kali penginputan setiap akhir bulannya. Nah, untuk misalnya kita memakai bulan sekarang ya, bulan November, sekarang tahun 2024, nah kita akan input kehadiran untuk bulan November tahun 2024. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 nama pegawai. Nah, karena sekarang udah tanggal 24, kita akan mencoba misalnya ownernya itu hadirnya hanya 22 karena sakitnya ada 2 hari. Kemudian untuk staffnya itu hadirnya 22. Kemudian Fajar sebagai staff juga hadirnya 24 yang tadi juga. Nah, kemudian staffnya ternyata juga hadirnya hanya 22 hari, sakitnya ada 2 hari. Kemudian Jerem sebagai admin itu hadir setiap hari sampai tanggal pada hari itu. Nah, kita akan menyimpannya. Nah, di sini sudah muncul ya kalau menampilkan berapa jumlah kehadiran dan jumlah sakit atau alpa. Nah, setelah itu data absensi ini akan berkaitan dengan data gaji. Nah, bisa dilihat, jadi kita menampilkan data gaji bulan 11 tahun 2024 sebanyak 5 pegawai ya. Di sini karena tadi tidak ada yang alfa, maka potongannya 0 semua. Cuman ketika ada yang alfa, maka potongannya ini yakni sesuai dengan yang ada di bagian setting potongan gaji. Kalau misalnya ada yang alfa, itu sebesar potongannya 100.000.
Nah, di sini bisa dilihat bahwa gaji yang diterima itu disesuaikan dengan jabatan dan kehadiran. Nah, di sini kita juga bisa mencetak langsung dari fitur daftar gaji. Jadi ketika kita sebelum kita mencetak laporan, kita bisa mengeceknya langsung di bagian transaksi data gaji pegawai. Jadi kita bisa memastikan apakah ada kesalahan atau memvalidasi sebelum dilakukan laporan pencetakan gaji ini. Nah, kita masih di bagian laporan, yakni laporan gaji. Jadi kita akan coba mencetak untuk bulan November tahun 2024 ya, untuk bulan ini. Nah, di sini langsung mengarahkan kita ke print. Nah, di sini kita bisa langsung menyesuaikan ya. Bisa disimpan sebagai PDF atau menyambungkan ke printer, dan di sini tampilan dari daftar gaji pegawai itu sendiri. Nah, kita kembali lagi. Baik, kita bisa ke laporan absensi. Nah, di laporan absensi ini sama ya, kayak seperti laporan gaji tadi, cuman untuk versi absensinya, jadi kita bisa melihat absensi sesuai dengan bulan dan kita mau, dan kita bisa mencetaknya secara langsung. Jadi di sini akan menampilkan laporan kehadiran pegawai seperti itu, dan juga di sini ada laporan slip gaji. Jadi ketika pegawainya ingin meminta slip gaji melalui admin juga bisa. Jadi misalnya untuk bulan November tahun 2024, nama pegawai itu misalnya ownernya itu sendiri. Nah, di sini ada daftar gajinya, bisa dilihat ada gaji pokok, tunjangan, uang makan, dan potongannya. Dan di sini juga ada tanda tangan ya. Jadi sebagai bentuk otorisasi dari sistem penggajian ini kepada UMKM. Nah, ini tampilannya tadi, ini bisa dilihat. Kemudian kita bisa ada fitur ubah password. Jadi untuk masing-masing yang login ya, baik itu user atau admin, kita bisa mengganti password kita di sini dan secara otomatis akan tersimpan. Dan kita ketika telah menggunakan web ini, kita bisa logout dan kembali ke halaman utama. Baik, selanjutnya rekan saya akan memaparkan mengenai login sebagai user atau pegawai. Oke, baik. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan sebagai tampilan sebagai user. Di sini username-nya sebagai user dan password-nya bla 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 bla. Lanjut, login. Baik, di sini untuk tampilan sebagai user, di sini terdapat di sebelah kiri ada 4 menu. Yang pertama ada menu dashboard, data gaji, ubah password, dan logout. Untuk yang pertama, untuk bagian menu dashboard, di sini ada ucapan selamat datang, kemudian ada info detail mengenai data pegawai, yaitu ada nama, jabatan, tanggal masuk, dan status. Kemudian selanjutnya akan ke menu data gaji. Nah, untuk data gaji sini tertera ada bulan, tahun, kemudian gaji pokok, tunjangan transportasi, uang makan, potongan, dan total gaji. Dan yang terakhir ada cetak slip yang bisa coba tolong pencet. Nah, di sini ada tampilan mengenai data gaji yang tadi tertera. Kemudian selanjutnya ke menu selanjutnya. Kemudian untuk menu selanjutnya ini ada menu ubah password. Jadi sebagai user ketika tidak ingat untuk passwordnya, user dapat mengganti passwordnya. Dan coba untuk ganti passwordnya asal aja. Oke, simpan. Nah, di sini untuk penggantian passwordnya ini berhasil ya. Kemudian login lagi dengan password yang baru tadi. Nah, berikut tadi kan passwordnya diganti, berarti untuk bagian passwordnya itu bisa dijalankan. Kemudian selanjutnya ada di bagian yang terakhir ada menu logout. Nah, sekian untuk tampilan mengenai tampilan sebagai user
di aplikasi gaji pegawai gaji karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Indi, rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, itu adalah bagaimana cara penggunaan ya. Jadi kami membuat website ini secara sederhana mungkin untuk bisa mempermudahkan UMKM dalam memahami pendekatan teknologi menggunakan aplikasi berbasis web atas sistem penggajian karyawan yang ada di UMKM. Dan juga tentunya kami harapkan dengan sistem ini itu mempermudah UMKM ya dalam mengintegrasikan bagaimana sistem pengkajian yang ada di UMKM. Nah, untuk penyusunan web ini sendiri kita tadi teman saya telah menjelaskan ya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, kemudian kita menggunakan tools yakni SAMPP, Apache, kemudian MySQL, dan tentunya untuk pengkodingannya kita menggunakan pengisian sintaksnya ya, kita menggunakan Visual Studio Code. Dan untuk connector yang kami gunakan itu adalah frameworknya itu connector 3. Dan untuk template dari website ini kami menggunakan SB Bootstrap 2. Nah, tapi setelah kita melakukan memasukkan sintaks dan memasukkan data kami juga melakukan hosting melalui salah satu tempat hosting sehingga akan menampilkan seperti ini. Jadi di sini ketika kita ingin mengubah sesuatu di website, jadi kita tidak menggunakan Visual Studio Code untuk mengubah tampilan website karena aplikasi berbasis web ini telah istilahnya online ya, jadi telah bisa diakses oleh semua orang. Dan kita di sini juga kita menggunakan cPanel sebagai tempat hosting di mana kita bisa melihat file manager di sini itu akan menampilkan hasil dari Visual Studio Code untuk dikirimkan kepada cPanel File Manager. Jadi kita bisa mengelola data-data kita itu melalui cPanel File Manager ini. Kemudian untuk PHPMyAdmin-nya itu kita menggunakan dari cPanel, jadi kita bukan memakai PHPMyAdmin dari localhost ya, karena sebelumnya kita menggunakan localhost untuk melihat bagaimana sih tampilan framework kita. Nah, di sini ketika kita sudah hosting, kita menggunakan PHPMyAdmin dari cPanel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam PHPMyAdmin ini ada data yang kami gunakan tadi yang telah disebutkan, data jabatan, data kehadiran, data pegawai, hak akses, dan potongan gaji. Nah, itu adalah sekian dari presentasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan bisa dimengerti oleh teman-teman dan juga tentunya bisa berguna ke depannya bagi yang ingin belajar mengenai sistem penggajian karyawan khususnya untuk UMKM. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.